Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung. Baik pemirsa, di pagi hari yang cerah ini izinkan saya untuk salam sapa terlebih dahulu. Pertama-tama kami sapa Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan tentunya kami sapa Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru yang saat ini sedang menjalani pengobatan. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan tentunya tidak lupa kami sapa Bapak Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru yang saat ini sedang bertugas. Semoga diberikan kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya hari ini. Baik pemirsa, tema hari ini kita tentunya di tema yang baru, yaitu kita akan membahas tentang deteksi dini leukemia pada anak. Nah, yang mana kita tahu leukemia ini atau istilah awam itu disebut dengan kanker darah. Nah, kanker darah ini dia termasuk jenis kanker yang mempengaruhi produksi dan juga fungsi sel darah putih. Oleh karenanya, penyebab dan gejala kanker darah ini harus diwaspadai oleh orang tua tentunya, karena selain kita memang harus mendeteksi dini, juga kita harus tahu kapan kita harus membawa dan menangani secepatnya. Nah, pasalnya kanker darah ini merupakan jenis kanker yang cukup umum diderita oleh anak-anak dan termasuk salah satu penyakit yang mematikan. Nah, di sini kita sudah hadir narasumber yang akan mengupas dan juga sharing bersama kita tentang tema kita hari ini. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Mudrik Tamam, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Dr. Mudrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gita. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Baik-baik aja, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu sehat selalu ya Dokter ya. Alhamdulillah. Baik, Dokter, hari ini di program ASTI kita akan membahas tentang deteksi dini leukemia pada anak. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Dokter kepada pemirsa di rumah mungkin definisi atau pengertian dari leukemia dulu Dokter. Silakan Dok. Ya, jadi begini, leukemia itu merupakan salah satu daripada kanker pada anak yang paling banyak kanker anak. Jadi sekitar 30-40% kanker anak itu adalah leukemia. Nah, sekarang bagaimana? Kanker leukemia itu apa? Yaitu suatu keganasan daripada darah ya. Jadi produksi sel darah putih itu dia produksinya berlebihan, jadi dia abnormal sama sekali sehingga dia jumlahnya melebihi daripada normal dan fungsinya juga tidak baik, sehingga dia akan mengganggu di samping itu karena dia pabriknya di sumsum tulang, yang mana sumsum tulang itu juga pabrik darah merah, darah putih, kemudian sel trombosit, sel beku darah dan sebagainya, sehingga sel-sel yang lain itu juga akan tertekan karena dia jumlahnya begitu banyak, sehingga sel darah merahnya tertekan pabriknya, sehingga terjadi suatu kurang darah yang dikatakan anemi. Kemudian sel beku darahnya yang pabriknya juga tertekan sehingga terjadi trombositopenia, sehingga mudah terjadi perdarahan. Nah, makanya untuk melakukan suatu deteksi dini itu kita harus mengenal apa yang disebabkan oleh leukemia itu, akan menyebabkan apa leukemia itu. Seperti tadi saya katakan, dia akan menekan sel darah merah pabriknya sehingga anaknya perdarahan, sehingga anaknya akan tampak pucat. Kemudian sel beku darah dia akan tertekan sehingga dia gampang mudah terjadi perdarahan. Kemudian sel darah putih yang banyak itu dia berfungsinya tidak baik, jumlahnya aja yang banyak, sehingga sel darah putih yang normal sendiri itu makin tertekan, ya kan, sehingga gampang terjadi gangguan fungsi daripada sel darah putih itu. Salah satunya adalah untuk infeksi, sehingga anak mudah terjadi infeksi. Sehingga kalau ada anak dengan gejala anaknya pucat, lemas, gampang terjadi perdarahan, gampang terjadi infeksi hingga timbulnya gejala infeksi seperti panas dan sebagainya. Sehingga kalau ada anak dengan panas misalnya tidak sembuh-sembuh, sering timbul dan sebagainya, apalagi ada mimisen, perdarahan itu loh, mimisen atau gusi berdarah atau dan sebagainya, itu kita harus waspada, coba periksakan ke dokter sehingga dokter nanti akan menindaklanjuti itu. Jadi seperti kita ketahui bahwa leukemia itu sebenarnya tidak dapat dicegah.
Tetapi dapat diketahui secara dini kalau dia mengenal gejala-gejala awal tadi, seperti tadi saya katakan, panasnya juga tidak sembuh-sembuh, diobati ini, sering kambuh timbul perdarahan, anaknya lemes, berat badan tidak naik, kemudian nafsu makan juga menurun dan sebagainya. Itu kita coba diperiksakan ke dokter apa penyebabnya itu. Ya, jadi dia sekali lagi bahwa dia tidak dapat dicegah. Baik, nah, bagaimana kita mencegah? Penyebabnya aja enggak tahu. Iya kan? Itu kalau penyebabnya tahu baru kita bisa melangkah untuk mencari pencegahannya bagaimana. Tapi kita bisa mendeteksi secara dini itu. Sehingga dengan deteksi dini ini nanti pengobatannya pun akan lebih berguna, berhasil cukup baik. Bahwa seperti diketahui leukemia pada anak itu yang jenis paling banyak itu LLA, namanya leukemia limfoblastik akut. Itu 80-90% itu jenis itu, dan itu prognosisnya dengan pengobatan yang baik dia akan mempunyai kesembuhan lebih besar, lebih tinggi ya dokter, lebih tinggi angka kesembuhannya. Jadi itu ya, jadi maka apalagi kalau dia dideteksi secara dini, iya dokter, dia akan lebih baik ya. Itu baik dokter. Ya, gitu. Berarti memang karena ini ada produksi sel darah putih yang sangat berlebihan itu tadi mengganggu produksi sel-sel yang lainnya tentu juga, seperti itu ya dokter ya. Nah saat ini tapi besar itu banyak itu bukan berarti terus fungsinya baik loh, fungsinya menjadi tidak baik. Iya justru itu ya dokter ya, melebihi kapasitas ya dokter ya, seperti kalau itu. Kan kita tahu bahwa sel itu jumlah dan fungsinya. Iya betul. Nah kalau jumlahnya banyak, kalau fungsinya baik malah lebih bagus. Tapi jumlah banyak tapi malah tidak berfungsi, fungsinya kurang baik. Seperti itu. Iya mungkin ini yang harus ditekankan kepada orang awam ya dokter ya. Kadang-kadang beliau ada orang tua yang langsung mengecekkan ke laborat, oh ini bagus kok ini, padahal kan semua itu ada nilai jumlah normalnya. Seperti itu ya dokter ya. Nah tadi dokter sudah menyebutkan beberapa gejala ya dokter ya, secara umum seperti itu. Nah sekarang kalau untuk mendeteksi dini ini, sejak kapan kita bisa mendeteksi dini ini dok? Nah itu sebenarnya itu deteksi dini itu sudah lahir, setelah lahir itu sudah bisa. Oh bagaimana nih dok caranya? Nah dia mungkin ada gampang perdarahan, karena ada yang dikatakan leukemia kongenital. Bawaan ya dokter ya? Jadi dia begitu lahir dia sebenarnya sudah leukemia itu, karena tadi saya katakan penyebabnya sebenarnya kan belum tahu. Salah satunya adalah faktor gen. Nah itulah salah satunya faktor gen itu yang kita belum. Sehingga mungkin dengan ada faktor gen sebenarnya itu sudah akan tahu. Begitu lahir, tetapi gejalanya kan tidak akan muncul. Tidak ketahuan kalau kelainan gen dan sebagainya. Betul dok, iya. Nah pada kelainan-kelainan gen tertentu, misalnya sindrom Down, mongoloid itu loh, itu gampang sekali terjadi suatu leukemia itu misalnya. Tapi bukan berarti mesti ada Down, bisa aja tidak. Itu yang dikatakan ada infant leukemia. Infant leukemia, iya. Nah, berarti ini ada keterkaitan atau keterikatan antara penyakit yang lain juga seperti itu dokter. Nah, itu kayaknya. Iya, tapi kalau misalkan dari kasus-kasus yang selama ini jenengan dokter temui gitu dok, paling banyak yang mempengaruhi atau yang beresiko sampai bisa terjadi leukemia ini penyakit apa saja nih dok? Nah, itu sebenarnya yang paling banyak itu sebenarnya kita tidak tahu penyebabnya yang pasti. Iya dok. Nah, ternyata kecenderungan untuk meningkat itulah. Kecenderungan ini kenapa? Itu mungkin dengan pola hidup dan sebagainya yang banyak berubah, misalnya industri. Karena salah satu faktor-faktor risiko untuk terjadinya leukemia tadi kan salah satunya faktor gen. Iya dokter. Ya, kemudian faktor paparan radiasi. Ya, itulah ini paparan radiasi yang mungkin paparan bahan kimia juga ya, sehingga saat ini kan makin banyak kan dibanding dulu. Kemudian pola makannya dan sebagainya itu. Betul, iya dokter. Itu yang mungkin seperti anak yang gemuk misalnya. Sekarang kan mungkin lebih banyak faktor obesitas itu. Dan itu peluangnya lebih banyak untuk terjadinya leukemia itu dibanding yang normal. Iya dokter. Karena pada anak-anak yang obesitas itu gampang terjadi mutasi daripada gen-gennya ini. Wow, ternyata bisa sampai seperti itu ya iya. dokter ya. Berarti sehingga peluangnya lebih besar toh. Iya, betul, seperti kita ketahui betul, dok. Riset dasar data daripada Riskesda itu ada kenaikan loh. Dulu 1,3 tahun berapa 2 tahun yang tahun 18 ya 3 tahun yang lalu ya. Tahun berapa itu? Terus tahun 18 itu sudah naik 1,3 jadi 1,8% daripada
prevalensi ininya, daripada leukemia ini. Betul dokter. Berarti ini Ini berarti kenapa ini? Nah ini. Nah itu dipertanyakan Nah, dokter ya, ya. salah satunya berdasarkan penelitian itu karena adanya pola kayak gitu, faktor risikonya lebih muncul. Oh ya, berarti dengan penelitian sebelumnya bisa didapatkan yang tadi ya dokter ya, faktor risiko bisa didapatkan, bisa dari radiasi tadi ya dokter ya, pola makan dan sebagainya, terus paparan bahan kimia itu bensin dan sebagainya itu ya. Paparan bahan kimia kan lebih banyak sekarang daripada dulu. Iya, polutan ini tinggi polutan sekali itu dokter ya. Polutan, apalagi angka berkendara itu semakin meningkat. Makin tahu nih dokter bensin itu loh itu banyak. Iya betul sekali dokter. Nah sekarang bagaimana leukemia ini pada anak didiagnosis atau mungkin bagaimana cara dokter itu melakukan pemeriksaan apa saja agar terdiagnosis leukemia ini? Nah tadi ya seperti tadi gejala-gejala yang muncul kemudian dilakukan suatu darah rutin. Darah rutin kemudian pada darah rutin kalau seandainya dia baik dia akan tampak sel blast, sel muda. Itu nanti orang laboratorium. Tapi seandainya tidak, bukan berarti mungkin tidak ketemu dan sebagainya, kita lakukan fungsi sumsum tulang itu. Fungsi sumsum tulang itu nanti akan ditemukan. Iya dokter. Ya ditemukan sel blastnya berapa, lebih gampang ditemukan daripada sel darah tepi karena dari darah tepi seringkali tidak ketemu. Gitu. Tapi sel blastnya pabriknya itu mungkin lebih ketemu. Gitu. Berarti lebih dalam lagi baru bisa kelihatan dokter seperti itu ya. Baik dokter. Dan itu nanti bisa untuk evaluasi kalau dalam hal pengobatan, treatmentnya saja, treatment. Jadi misalnya sel blastnya misalnya 20, berlapan pandang kemudian di treatment sampai 5%, di bawah 5% baru dikatakan remisi. Gitu dok, oh iya baik dokter. Nah sekarang kalau misalkan tadi selain dari pemeriksaan darah rutin, kemudian pemeriksaan darah tepi seperti itu. Nah kalau sekarang kita beranjak ke dampaknya, dampak yang paling parah tentunya ya sampai tinggi kematian tadi seperti itu ya dokter ya. Tapi kalau misalkan sebelum kematian yang paling sering terjadi dampaknya apa saja nih dok? Ya itu di perdarahan. Perdarahan ya dokter. Kemudian infeksi. Infeksi tadi semakin meningkat. Itu yang paling banyak, perdarahan dan infeksi itu yang bikin suatu kematian nantinya. Betul dokter, iya. Dan infeksi dengan segala akibatnya kan, mungkin infeksi yang berat, malah kadang-kadang di rumah tidak apa-apa, apalagi dengan jadi komplikasinya itu akibat dari penyakit itu sendiri, bisa dari pengobatannya. Bisa dari pengobatan? Ya dengan kemoterapi kan itu juga akan menekan. Dan ada mode depresi itu ya? Iya, depresi daripada sumsum tulang dan sebagainya itu sehingga sel-sel yang ganda mudah terjadi infeksi, perdarahan lebih. Perdarahan lebih banyak jadi, seperti itu. Tidak dari hanya penyakitnya saja, dari pengobatannya sendiri juga. Nah, itu wah saya makin penasaran ini dok. Nah, kalau tadi dokter sudah nyentil sedikit nih dok jenis-jenisnya. Tadi ada LLA. Memangnya ada berapa jenis dok biasanya untuk leukemia ini? Kalau pada anak yang paling banyak itu ada kita ditemukan dua. LLA sama LMA. Sedangkan yang kronis itu lebih banyak pada anak-anak yang besar-besar sama dewasa. Jadi kronik mielosit, jadi yang LLA sama LMA. Jadi yang satu limfosit, yang satu mielosit. Kemudian yang kronik itu CLL, CML itu banyak pada dewasa. Kalau CML banyak ya anak gede sampai dewasa. Yang banyak akut-akut itu yang banyak. ALL sama AML. Tetapi ALL sama paling banyak itu ALL. Itu sekitar 80 sampai 90% itu. Ya ampun dok, luar biasa ya dok ya. Sampai setinggi itu angkanya seperti itu. Karena itu tadi ya kaitannya sama imunitas tadi ya dokter. Salah satunya itu. Nah sekarang karena tadi dokter sudah menyebutkan bahwa leukemia ini tidak bisa dicegah. Lalu upaya apa yang bisa dilakukan orang tua apabila memang sudah mendapati anaknya terdiagnosis leukemia ini? Kalau sudah terdiagnosis, kalau secara dini ya otomatis menghubungi untuk melakukan suatu treatment tata laksana seperti baik itu. Ya, tata laksana yaitu dengan kemoterapi. Itu dengan ada protokol tertentu nanti, mungkin tergantung jenisnya tertentu nanti akan lakukan suatu radiasi dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir pada tipe tertentu kita lakukan suatu cangkok sumsum tulang. Jadi sumsum tulangnya pabriknya itu diganti pabrik yang baru. Seperti itu ya dok. Salah satunya cangkok sumsum tulang, pengobatannya itu. Terakhir itu ya. Oh itu paling terakhir justru? Terakhir karena paling banyak kan di LLA. LLA itu paling sensitif sekali dengan kemoterapi. Sehingga 80% dan sebagainya, kalau di luar negeri masih kan 70-80% itu bisa baik gitu. LLA itu. Iya dokter, iya. Untuk LLA itu di luar negeri ya, tapi di sini ya lain. Karena di sini faktor-faktor yang menghambat untuk itu kan banyak. Banyak juga ya dokter. Untuk terjadinya itu kemudian terjadinya relapse dan sebagainya ya. Karena harganya obatnya kan mahal. Iya dokter. Ya kalau di luar negeri gitu kan semua asuransi semuanya. Ya. Di Indonesia sehingga teratur, tinggal di sini lah. Ya.
Sekarang aja agak lumayan ini. Lumayan ya dok ya? Karena ada BPJS itu. Oh iya, lumayan sehingga tercover itu. iya, sehingga kemoterapi tercover. Alhamdulillah ya dok. Iya, Luar biasa. bagus BPJS bagus. Alhamdulillah ya dok ya. Iya, sekarang Sampai banyak. tercover. Nah, sekarang polihematologi coba banyak pasiennya. Yang dirawat pun juga banyak. Kenapa? Kalau dulu kan sudah alternatif udah mampu tuh. Iya. Sekarang udah ada BPJS dibayari semua. Alhamdulillah. Itu loh. Luar biasa iya. Tinggal bagaimana orang tua mewaspadai tadi. Iya, itu tadi Seperti sehingga itu ya. iso jangan terlalu Lama. lama sehingga terlambat gitu ya itu. Betul, dokter. Kalau karena saya katakan tadi dengan pengobatan yang dini dia penyembuhannya akan lebih baik ya dokter ya. Baik. Nah kalau misalkan tadi sudah disebutkan ada pengobatan salah satunya kemoterapi. Awalnya tadi kemoterapi ya dokter ya. Bisa kemoterapi sampai tadi cangkok susum tulang. Nah sekarang leukemia seperti apa yang bisa dimulai dengan kemoterapi dok? Kadang-kadang kan misalkan kita tidak tahu juga ya dok mendapati pasien anak tahu-taunya ini ternyata sudah apakah bisa mungkin dapat pasien yang langsung cangkok dok? Wah, cangkok itu langkah terakhir. Itu udah langkah terakhir, harus melalui kemoterapi dulu iya, semuanya dokter sedangkan gini aja. Gimana? Cangkok itu udah langkah terakhir dan kita untuk Indonesia itu kita prioritaskan aja kan cangkok ada dua ya. Iya dok. Allogenik sama auto. Kalau auto itu donornya dari sendiri, kalau allo dari orang lain. Itu. Nah itu sudah langkah akhir. Nah kita sendiri kita prioritaskan untuk yang AML. AML yang aku Bukan ALL. Padahal kan itu sedikit toh. Iya, dok. Karena biayanya mahal, efek samping komplikasinya juga banyak pada AML. Karena AML sendiri itu kita lakukan satu dengan autolog. Harusnya dengan allo, karena kalau allo kalau di Indonesia agak susah cari donornya. Donornya ya dok. Kita kesulitan donor itu. Sehingga kita pakai, padahal kita prioritaskan. Kenapa kita prioritaskan? Karena satu biaya mahal. Yang kedua dengan kemoterapi yang jenis AML itu peluangnya hanya sekitar 10-15% untuk bisa baik, remisi sempurna. Lain dengan AL tadi saya katakan sampai 80-90%, tapi kalau ini cuma 10-15%. Nah, dengan cangkok itu dia bisa menaikkan ini bisa sampai 65% dan sebagainya. Malah kadang-kadang bisa baik. Ini kita ada dua yang ketahui ya, yang lainnya mungkin tidak tahu entah hidup di luar atau yang terpantau ini ada satu Hilda. Sekarang sudah anaknya sudah 3 sudah sarjana ekonomi itu. Kemudian satunya dokter Ajeng itu. Sekarang sudah spesialis PK. Luar biasa. Sudah spesialis PK itu yang dulu saya cangkok itu dulu. Dia AML, kita cangkok sudah baik gitu. Sekarang sudah dulu waktu SD dia di SD. Sekarang ini. Itu kenapa kita pakai AML dulu karena yang AML dengan kemoterapi. Kalau di luar negeri semua pakai allo, semua pakai donor. Kenapa pakai karena cari donornya gampang di sana. Iya dok, betul dok. Beda sama Indonesia. Ya luar biasa. Saya kesulitan. Nah kalau auto kan sumsumnya dia sendiri. Sumsumnya dia sendiri sebelumnya yang ya sebelumnya dia kan ada leukemia. Enggak, sebelumnya kita lakukan pengobatan namanya supraletal dose itu. Supraletal. Jadi dosisnya kalau seandainya dicangkok mati dia. Supraletal itu. Jadi mereka dibunuh total dengan dosis supraletal itu. Atau baru nanti sumsumnya dia sendiri masukkan yang baik. Itu loh. Iya, baik dokter. Nah, kalau misalkan terkait dengan kemoterapi ini, apakah tiap individu bisa diperkirakan dok untuk pengobatan kemoterapinya berapa lama atau mungkin ada indikator bagaimana evaluasi dalam kemoterapinya ini dok? Nah, kita di kemoterapi itu kita hematologi onkologi nasional ini sudah sepakat. Kita sudah punya protokol tertentu namanya protokol nasional. Iya, dok. Itu kita ada 3 stadium itu kira-kira memakan waktu sekitar 110 minggu. 110 minggu. 110 minggu. Jadi satu fase induksi dulu, kemudian konsolidasi, kemudian maintenance. Nah, induksi sendiri ini itu dari 0 sampai sekitar 1 sampai 7 minggu. Kemudian 7 sampai 3 bulanan itu konsolidasi. Kemudian baru setelah itu kan maintenance. Itu. Berarti memang sudah ada. Sudah ada protokol sekitaran itu ya. Kalau infant leukemia lain lagi nanti cerita lain. Iya dokter ya seperti itu. Memang kebanyakan yang ini ya dokter ya. Kalau untuk kasus yang sering didapati biasanya infant atau memang yang didapat dok? Enggak, ya infant jarang. Jarang malah justru. Ya ada tapi tidak banyak. Yang paling banyak itu anak 2 sampai 5 tahun gitu paling. Iya. Jadi yang infant itu prognosnya balik jelek.
Jelek sih dok itu dok. Baik dokter. Nah kalau misalkan usianya, usia yang sering sekali mengalami leukemia, kalau anak-anak yang sering jenengan dapati kasusnya dok? Apanya? Sering transfusi? Usia, sekitaran usia. Hampir semuanya. Hampir semuanya Transfusi. mendapati ada Nah ya karena sel leukemia itu kan seperti kata dia menekan pabriknya sel darah merah. Iya, Ya saya kira dia tidak pandang bulu tuh. Iya dok. Maksud dia pada orang tertentu saya tidak neken lah untuk dia, ya tidak mungkin dong. Iya dok. Saya untuk ini saya tidak neken, untuk ini saya tekan. Leukemia ya tidak mungkin, semua akan ketekan dari rata-rata hampir semua transfusi. Karena apa tadi saya katakan itu dari anunya sendiri, penyakitnya sendiri. Ya belum dari pengobatannya tadi. Iya betul dok. Ya otomatis semuanya hampir di rata-rata transfusi. Betul dok, betul. Iya. Baik dok. Berarti memang hampir seluruh usia itu bisa resiko tinggi. Iya seperti memang. itu ya. Tapi dengan adanya efek samping dari tadi dari sakitnya apa penyakitnya sendiri sama pengobatan, kan kita bisa supply dari luar, subsidi dari luar, transfusi darah, jadi mesti gitu, transfusi darah, transfusi trombosit dan sebagainya. Baik dokter. Nah, kalau kemoterapi ini kan merupakan terapi farmakologiknya seperti itu ya dokter. Kalau untuk saat ini adakah penelitian yang non farmakologiknya atau mungkin yang bisa diupayakan orang tua di rumah gitu dok? Saya tidak tahu, rata-rata alternatif. Alternatif Alternatif seperti jenengan tahu sendiri kan. Iya, Alternatif itu bagaimana kan belum dilakukan suatu penelitian yang. Jadi kalau ada juga itu ada yang misalnya katakan ada apa namanya apa dari irian itu apa ada jambu merah apa merah itu buah merah dan sebagainya kata bisa untuk ini dan itu perkiraan kita pengamatan aja itu intinya apa toh antioksidan tapi ada yang apa gendruwo apa gedung untuk kanker itu ya banyak itu cuman mereka kan testimoni kan yang berhasil tapi yang tidak diem aja itu rata-rata karena dia sudah pengobatan yang sudah makan banyak waktu dan makan banyak biaya dan sampai kesel sosialnya dan sebagainya kemudian akhirnya alternatif ya ada kayak itu tadi di luar medis itu tadi nah kalau ini tidak berhasil kan diem aja memang sudah waktunya kan karena sudah diobati tapi kalau berhasil wah betul ya testimoni toh. Nah, ini yang makanya kalau dikatakan ada enggak obat wah saya enggak berani mengatakan gitu. Iya dokter. Itu pun seandainya dia Pak seandainya saya dikasih ini gimana? Ya boleh-boleh aja monggo. Asal obat ini juga dia apa? Tetap diteruskan dengan ini. Kenapa? Karena saya enggak beri jamin apa dengan ini juga baik kok. Kalau ternyata kalau seandainya nanti dengan obat saya enggak berani kan dia nyesel kalau itu saya larang. Iya dok. Waduh, kenapa toh kok gini? Gitu kan nyesel. Lebih baik ya mau aja. Tapi obatnya kita tetap teruskan. Tetap teruskan dokternya. Intinya berarti memang pengobatan ini butuh kepatuhan seperti itu. Oh iya ketaatan. Itu ketaatan itu paling penting. Penting dok ya. Itu kita sudah ada tuh penelitian banyak itu masalah ketaatan, kepatuhan dan sebagainya itu pada saat terutama khusus pada saat maintenance itu. Dia kan sudah di rumah toh. Iya dok. Nah di situ kan ada pengobatan yang tiap hari. Kemudian ada pengobatan yang seminggu sekali ada. Diminum itu. Nah itu biasanya persentase dari laki-laki sedikit lebih besar masalah kepatuhan. Kenapa? Ya, ngerti sendiri toh karena mereka lebih banyak bergaul kemana-mana. Satu, kemudian yang kedua masalah rendah diri dan sebagainya. Nanti kan efek sampingnya ada rontok rambutnya dan sebagainya. Juga kadang-kadang dia tidak patuh itu loh. Tidak patuh iya. Ada yang lainnya orang tuanya sudah kayak gini tapi dia karena dia sudah bergaul ke luar-luar toh. Iya. Itu persentase ada penelitian itu yang di luar itu lebih tinggi sedikit. Laki-laki itu ya. Laki-laki dokter keseringan ya, iya. Berarti memang penting sekali ya pemirsa. Masalah kepatuhan itu loh. Masalah kepatuhan. Itu dari aspek yang non medis tapi dari kita sendiri juga harus mikirkan apakah itu dari kita ada yang bikin apa? Kekebalan itu misalnya resisten terhadap pengobatan itu. Baik. Nah, kemudian tipe-tipe tertentu pada ALL itu ada yang ya kemudian pada saat dulu dilakukan terapi itu pada saat induksi itu gimana jumlah leukosit pada saat ditemukan pertama itu juga berpengaruh terhadap faktor-faktornya pada saat itu pada saat datang pertama kali HB-nya berapa dan sebagainya itu juga berpengaruh terhadap terapinya ini masalah ada remisi apa enggak itu loh itu berpengaruh itu jumlah leukositnya ini kemudian ada massa di mediastinum atau apa sehingga kemudian kalau yang lebih canggih lagi ada immunophenotyping ya itu yang tipe B tipe T dan sebagainya itu.
betul. Itu nanti saya kira nggak sampai ke situ karena orang-orang awam gitu. Iya betul ya. dokter, iya betul dokter. Intinya tadi itu ya dokter ya, dari gejala-gejala yang sudah kita jelaskan tadi secara umum ya dokter ya, apabila tadi didapatkan gejala seperti anemia tadi dok, seperti lemas, pucat, seperti itu, Perdarahan. seperti itu kelelahan, bahkan sering berat badannya tidak mau naik-naik seperti itu, terus kemudian tanda-tanda infeksi salah satunya demam tinggi yang sulit sekali sembuh, bahkan sampai tadi perdarahan, resiko perdarahan yang paling penting, yang paling tinggi juga ya dokter ya resikonya di sini. Nah dokter, ini sudah kita hampir di penghujung acara. Adakah pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan terkait tema kita hari ini? Ya, jadi begini, karena ini penyebabnya sampai sekarang belum diketahui, tetapi kita bisa mewaspadai faktor-faktor risiko untuk terjadinya itu. Seperti misalnya tadi yang saya katakan, penderita anaknya panas-panas berobat sana terus panas lagi dan sebagainya. Kemudian nafsu makan yang banyak berkurang, kemudian anaknya pucat, kemudian ada perdarahan, walaupun perdarahan itu seperti memar-memar. Walaupun itu belum pasti itu, tetapi kita harus waspada. Nanti datang ke dokter biar ditelusur lebih lanjut ya untuk itu. Karena penyebabnya sampai sekarang belum tahu. Ya, kemudian ada enggak saudara-saudara yang menderita kayak begini dan sebagainya gitu. Jadi kita harus waspada ke arah itu, sehingga dengan begitu kita bisa mengantisipasi lebih awal dan pengobatannya dengan hasil yang lebih baik. Itu yang kita maksud. Iya, gitu. baik dokter. Ya, ada lagi dokter mungkin tambahannya? Nah, gini, jadi selain kita bicara masalah leukemia itu, jadi kewaspadaan daripada orang tua dengan apa yang saya katakan tadi, itu tidak hanya untuk penderita leukemia saja, kelainan-kelainan yang lain nanti akan muncul dan ketahuan lebih, seperti misalnya stunting, misalnya bisa aja terjadi stuntingnya karena ini gitu. Dengan waspada tadi yang saya katakan, makan nafsu kurang, saya kira berat badan dan timbang dan panjang badan saya kira sudah dilakukan pemeriksaan itu dengan adanya benjolan. Jangan misalnya itu bisa aja, bisa leukemia, bisa enggak. Itu jadi waspada. Ini orang faktor yang paling kecil, keluarga itu paling tahu. Ya, kemudian dia nanti bilang aja kalau ada kelainan ini bisa ada benjolan, perutnya enggak besar, misalkan enggak besar. Itu aja dengan begitu di samping tanda-tanda yang lain tadi mungkin nanti akan ketahuan lebih dini semua yang menimbulkan gejala seperti yang didapatkan tadi. Itu. Baik dokter. Baik dokter, terima kasih dokter atas waktu yang sudah diluangkan dokter. Semoga apa yang sudah disampaikan itu menjadi bermanfaat untuk kita semua ya dokter ya. Tentunya bagi pribadi saya untuk menambah keilmuan dan tentunya lebih meningkatkan kewaspadaan orang tua ya dokter ya, terhadap gejala-gejala atau ciri-ciri ya, terhadap resiko-resiko dari leukemia anak tadi. Seperti yang dokter Mudrik sampaikan, lebih baik kita bisa mendeteksi dini ya secara awal tentang leukemia ini agar nanti pengobatannya bisa mendapati hasil yang lebih baik, karena lebih baik ini dokter ya dideteksi lebih awal ya dokter ya, seperti itu. Ya baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan kembali program ASI setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, tentunya di channel YouTube RSI Sultan Agung, serta tentunya di saluran Hospital TV Sultan Agung. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Baik pemirsa, saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.